Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Sidhan Putra Pratomo. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan atau mencoba berbagai konfigurasi yang ada di filter rules ini. Dan pada video kali ini kita akan mencoba atau membahas terkait dengan address list. Nah, di address list ini, misal kita mempunyai kasus, misal ada klien super dengan IP bentar. Nah, dengan IP 192.168.1.1 apply, kita apply lalu oke. Nah, kemudian bisa ada kasus lagi, kita tambah lagi namanya client super lagi dengan IP 10 dengan IP 192.168.1.2 kita apply. Oke. Nah, misal ada kasus yang klien supernya ini ada banyak. Nah, misal klien supernya ini ada banyak, kita pastekan lagi klien. Nah, ini aja klien super. Misal ini ada banyak, kita isikan saja 192.168.1.10, misal dari 10 sampai 192.168.1.20. Nah, jadi dari IP 192.168.1.10 sampai dengan IP 192.168.1.20 kita apply. Oke. Nah, kemudian misal ada klien super lagi tapi dengan IP 192.168.2.x. Kita isi dulu ini klien super dengan IP 192.168.2.0/24. Kita bisa mengisikan IP seperti ini. Jadi IP 2.0 ini mencakup semua klien super. Nah, jadi seperti itu. Baik, oke. Nah, jadi fungsi dari address list ini adalah gunanya untuk mengelompokkan sekumpulan IP address. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan mencoba menerapkan konsep address list ini pada firewall filter. Nah, di sini misal ada kasus yaitu di mana ada PC atau laptop yang bisa ping ke router, sedangkan laptop yang lainnya tidak bisa. Nah, kita tambahkan di sini, kemudian list kita ketikkan saja yang diizinkan. Kemudian kita isikan addressnya dengan IP. Misal di sini saya ingin mengizinkan hanya PC satu yang bisa ping ke router dan yang lainnya tidak bisa. Kita tekan saja IP dari PC 1, kita masukkan networknya saja dan /24 play lalu oke. Nah, kemudian kita pergi ke filter rows. Yang ini kita drop aja, disable aja. Nah, kemudian kita klik tambahkan. Nah, untuk memblokir paket dari komputer ke router kita menggunakan chain yang namanya input, karena di sini destination-nya itu adalah router. Nah, kemudian kita isikan address list ini. Yang address list kita search address list, kita klik ini. Nah, kita pilih yang diizinkan, kita klik. Lalu protokolnya kita menggunakan ICMP karena kita menggunakan yang ping. Oke. Kemudian actionnya kita pilih yang accept untuk mengizinkannya, apply. Oke. Nah, kemudian kita buat satu role lagi, yaitu untuk mendrop atau memblokir laptop yang lainnya atau komputer yang lainnya. Change input. Nah, untuk search addressnya atau yang lain ini tidak usah diisi karena semua yang terhubung ke router itu akan kita blokir kecuali yang diizinkan tadi. Kemudian protokolnya kita pilih ICMP.
Kalau actionnya kita pilih drop, kalau play oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengaping ke routernya. Kita mulai dari PC1. Nah, PC1 ini yang diizinkan, yaitu PC1 memiliki IP 10.10.10.10.24 kita coba ping 10.10.10.1. Nah, ini IP routernya. Kita enter. Nah, bisa dilihat ini bisa ping ya. Kemudian kita coba di PC2 ping 20.20.20.1. Nah, IP PC2 nya itu 20.20.20.24. Kita enter. Nah, bisa dilihat ini tidak bisa karena kita sudah blokir pada rule sebelumnya. Kita coba di PC3. PC3 mempunyai IP 30.24. Kemudian kita ping saja ke router 30.30.30.1. Enter. Oke, ini juga tidak bisa. Lalu kita coba di server. Ping. Nah, server ini mempunyai IP 192.168.1.2. Nah, itu adalah IP servernya. Karena saya sudah membuat secara statis tadi ini. Kemudian sini kita ping ke routernya 192.168.1.1. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat ini juga tidak bisa. Nah, untuk tes yang terakhir kita di Ubuntu Desktop ini. Ubuntu Desktop ini memiliki IP 192.168.2.24. Kita pingkan saja langsung ke routernya, yaitu 192.168.2.1. Enter. Nah, lihat ini juga diblokir. Nah, jadi seperti itu. Pada role yang tadi kita buat, kita hanya mengizinkan satu PC1 saja yang bisa ping ke router ini, karena PC1 memiliki IP dengan network 10.10.10.0.24. Sedangkan yang PC yang lainnya ini telah diblokir. Nah, jadi seperti itulah konsep address list, yaitu jadi seperti itulah untuk menerapkan konsep address list ini dalam firewall filter. Jadi kita general, lalu di source address list ini kita bisa isikan dengan address list yang kita buat tadi. Jadi seperti itulah untuk menerapkan konsep address list dalam firewall filter ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan konsep address list ini ke firewall NAT. Nah, saatnya itu sama saja, kita ke firewall NAT, kemudian source address-nya kita isikan dengan yang diizinkan, kemudian action-nya masquerade lalu apply. Oke, nah nanti hasilnya akan ini hanya PC1 yang bisa ping ke 8.88.8. Bisa ping ke 8.8.8.8, dan yang lainnya seperti PC2, 3, server, dan Ubuntu Desktop itu tidak bisa ping ke 8.8.8.8 atau ping ke internet. Nah, langsung saja kita coba. Kita uji di PC1 ini ping 8.8.8.8. Nah, bisa dilihat untuk PC1 ini bisa ya, karena PC1 ini yang diizinkan. Kemudian yang PC2, nah dilihat PC2 sudah tidak bisa. Kemudian PC3 ping. Nah, ini juga tidak bisa dengan server. Nah, ini juga tidak bisa. Kemudian yang Ubuntu Desktop
Benar. Nah, untuk tester ini kita coba pin lagi 8 titik. Nah, ini seharusnya juga tidak bisa. Nah, oke, ini juga tidak bisa. Jadi seperti itu untuk menerapkan konsep address list pada firewall NAT. Yang pertama, kita masuk ke NAT dulu. General kita change srcNAT, kemudian search address listnya. Ini kita isikan yang diizinkan, kemudian ethernya yaitu ether 1, actionnya itu masquerade. Nanti hasilnya hanya PC 1 atau PC ini yang diizinkan untuk ping ke internet, yang lainnya tidak bisa. Nah, jadi seperti itu untuk menerapkan konsep address list pada firewall. Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan firewall NAT. Nah, seperti yang kita tahu, NAT yaitu artinya Network Address Translation, yang artinya itu adalah menerjemahkan IP address. Nah, misal menerjemahkan IP address dari IP private menjadi IP public, ataupun sebaliknya menerjemahkan IP public menjadi IP private. Nah, untuk NAT ini yang biasa digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah srcNAT dan yang kedua adalah DST NAT. Nah, untuk yang srcNAT ini, action yang sering digunakan itu juga ada dua. Yang pertama itu masquerade dan yang kedua adalah srcNAT. Nah, untuk yang masquerade ini yaitu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Sedangkan yang srcNAT yaitu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public statis. Nah, di sini bisa dilihat bedanya adalah untuk yang masquerade itu menerjemahkan IP private menjadi IP public yang dynamic, sedangkan yang srcNAT itu menjadi statis. Nah, untuk masquerade, jika ISP ini memiliki DHCP server, maka IP public kita itu adalah dynamic. Sedangkan jika internet ini atau ISP tidak memiliki DHCP server, maka IP public kita adalah statis. Kita menggunakan yang statis. Nah, di sini saya akan memperlihatkan. Nah, ini satu role ini. Nah, oke. Di sini pada bagian action, untuk role yang satu ini menggunakan action masquerade karena untuk menerjemahkan IP private menjadi satu IP public dynamic. Untuk role ini menggunakan action masquerade karena SP-nya memiliki DHCP server. Nah, di sini bisa dilihat paling bawah ini ada srcNAT. Nah, srcNAT ini untuk ketika IP DHCP client kita itu statis. Nah, jadi seperti itu penjelasan terkait dengan action masquerade ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang action yang srcNAT ini. Nah, yang action yang srcNAT ini berguna ketika kita memiliki IP public statis. Nah, di sini misal kita buat contoh, kita buat IP public baru, misal dengan IP 10.0.1.37.15. Jelasnya kita pakai 24 saja. Kemudian interface-nya kita pilih interface yang mengarah ke internet. Oke, sebentar. Itu atas 1. Apply, lalu oke. Nah, ini kemudian kita tambahkan lagi, kita copy saja. Tik 16. Apply. Oke. Oke, kita buat baru lagi. Oke, sebentar. Kita kopikan.
Play, oke. Dan kita buat lagi satu lagi. Play, oke. Nah, di sini kita sudah memiliki atau membuat IP public status, yaitu yang ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu yang titik 15, titik 16, titik 17, dan titik 18. Nah, di sini. Nah, jika aksen Masquerade itu mentranslate banyak IP private menjadi salah satu IP public ini, yaitu untuk Masquerade-nya. Nah, misal jika kita ingin internetan dengan IP public 1.17, maka kita akan menggunakan action yang srcnet. Gunakan, kemudian addressnya kita pilih 0.137. misal kita ingin menggunakan IP public yang 1.17, ya yang 17. Kemudian untuk ininya saya hapus. Oke, lalu play. Oke, nah nanti otomatis Mikrotik akan menerjemahkan banyak IP private menjadi IP public ini 137.17. Nah, sekarang kita coba tes ping, apakah bisa ping ke internet. Ping 8.8.8.8. Oke, ini sudah bisa ya. Kita coba di bisik kedua, ping 8.8.8.8. Oke, ini juga bisa. Kemudian bisik ketiga, ping. Oke, ini juga sudah bisa. Kemudian di server, oke sebentar. Oke, ini lalu yang ke server ping 8.8.8.8. Oke, sudah bisa. Kemudian yang Ubuntu desktop ping 8.8.8.8. Nah, oke, ini juga sudah bisa. Nah, jadi seperti itulah penjelasan terkait dengan NAT atau action yang srcnet ini, yaitu mentranslate banyak IP private menjadi IP public status, bukan dynamic. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan DSDNAT. Nah, di DSDNAT ini yang sering digunakan itu adalah DSDNAT dan yang kedua adalah direct. Nah, sebelumnya srcnet itu adalah mentranslate source address-nya. Nah, sekarang yang DSDNAT ini adalah mentranslate destination-nya. Nah, sebagai contoh, di sini misalnya Ubuntu ini sudah terinstall yang namanya web server. Karena ini tidak mensupport untuk install web server, kita bayangkan saja Ubuntu ini sudah terinstall web servernya. Oke, misalnya web server ini mempunyai IP. Nah, misal web server ini mempunyai IP 192.168.1.2.24. Kita cek lagi, cek dulu kita IP A. Oke, udah benar ya, 2.24. Nah, kemudian kita tambahkan satu laptop lagi. Nah, misal laptop ini ingin akses ke Mikrotik, kita tambah ini dulu.
Misal IP laptopnya adalah katakan saja laptop, kemudian destinasinya itu adalah IP dari routernya atau mikrotik, yaitu 10.0.137.14. Kita coba make sure di IP lalu DCP client, iya, titik 14. Oke, udah benar. Nah, di sini misal PC ini ingin mengirim paket ke mikrotik. Nah, setelah sudah setting destinatnya, maka saat PC ini mengirim paket atau mengakses ke mikrotik, pasti nanti akan diarahkan kepada web servernya. Nah, nanti IP-nya ini akan berubah menjadi 192.168.2.24. Nah, berubah menjadi IP private dari Ubuntu, dari web servernya. Jadi seperti itu untuk nah, jadi seperti itu untuk contohnya. Oke, jadi langsung saja ke settingnya. Kita buka Windows, kemudian ini kita coba tambahkan. Nah, untuk setting ini DSDNAT, kita chainnya pastinya adalah DSDNAT. Nah, ini untuk input dan output ini jarang dipakai ya. Untuk yang sering dipakai itu hanyalah yang DSDNAT dan srcNAT ini. Oke, ya, pilih DSDNAT. Kemudian destination address-nya kita arahkan ke IP public dari mikrotik 10.137.14. Kemudian protokolnya adalah TCP karena web server menggunakan protokol TCP. Kemudian yang destination portnya ini bebas ya, misalnya 8181. Kemudian kita pergi ke action. Oke, selanjutnya kita ke action. Lalu di sini kita pilih yang destinat. Kemudian addressnya ini kita isikan dengan IP web server, yaitu 2.168.2.224. Nah, untuk portnya ini kita isikan dengan 80. Mengapa 80? Karena web server menggunakan protokol HTTP, makanya kita menggunakan port 80. Oke, lalu apply. Oke, nah jadi seperti ini untuk setting destinatnya. Nah, awalnya kita tentukan dulu chainnya ya, pastinya destinat. Kemudian destination address-nya kita isikan dengan IP public dari mikrotik. Lalu protokolnya menggunakan TCP. Destination portnya bebas. Kemudian action, kemudian pilih yang destinat, kemudian masukkan IP dari web servernya, kemudian portnya itu 80 karena protokolnya adalah HTTP. Nah, jadi seperti itu untuk destinat. Oke, jadi seperti itu yang destinat. Nah, jika kita ingin mengakses mikrotik dengan IP ini, nanti akan berubah menjadi IP web server, yaitu 192.168.2.254. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba action yang redirect ini. Nah, sebelum itu kita kenali dulu konsep DNS server. Nah, DNS server adalah mentranslate IP address menjadi nama domain, atau sebaliknya, yaitu mentranslate nama domain menjadi IP address. Nah, misalkan contoh di sini ada dua server, yaitu server dan Ubuntu desktop, lalu ada PC1, PC2, dan PC3. Nah, kita menginginkan PC-PC ini untuk mengakses ke server-server ini. Nah, untuk mengaksesnya kita membutuhkan sebuah IP address. Nah, kita harus mengingat masing-masing IP address dari masing-masing server ini. Nah, saat mengingatnya kita sering lupa ini IP-nya berapa dan ini IP-nya berapa. Nah, untuk memudahkannya kita
akan menggunakan DNS server untuk mengubah IP address dari masing-masing server ini menjadi nama domain agar lebih mudah diingat. Nah, misalkan untuk IP kita ingin mengakses yang server ini, nah kita akan mengubah IP server ini menjadi nama domain. Misalkan nama domainnya adalah server1.com. Nah, kemudian kita ingin mengakses yang Ubuntu desktop ini. Nah, di sini Ubuntu desktop memiliki IP 192.168.2.254. Nah, kita kan sering lupa untuk mengingat IP ini. Kita ubah saja menjadi nama domain dengan DNS server. Misalkan nama domainnya itu adalah server ubuntu.com. Nah, jadi seperti itu untuk konsep DNS server. Nah, kemudian kita langsung saja ke konfigurasinya. Sini pada bagian IP kita klik DNS. Nah, kemudian yang allow remote request ini kita centang agar DNS servernya berjalan. Kemudian kita apply. Nah, jika sudah di apply, ini tulisannya menjadi, sebelumnya kan berwarna biru, ini menjadi warna hitam. Nah, langsung saja kita klik status, kemudian tambahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah server ini, IP server ini menjadi nama domain. Klik install nama domainnya, ini contoh saja, misalkan server domain.com. Nah, kemudian kita isikan IP dari servernya, yaitu 192.168.1.1.2. Kita make sure dulu apakah IP-nya sudah benar untuk servernya. Klik show IP. Nah, ini ya IP-nya 1.2. Oke, sudah benar. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi, kita ubah IP yang web server ini, maksudnya kita ubah IP yang Ubuntu desktop ini menjadi nama domain. Klik, kemudian namanya misalkan Ubuntu domain.com. Kemudian kita isikan IP dari Ubuntu desktopnya, IP-nya 192.168.2.254. Kita cek, make sure dulu. Nah, ini ya 2.254. Oke, kemudian apply, lalu oke. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Lalu kita tes apakah DNS-nya ini berjalan atau tidak. Kita klik sini, kita akan menggunakan PC1. Nah, kemudian kita show IP untuk melihat DNS-nya. Nah, ini di sini DNS-nya adalah 8.8.8.8. Nah, nanti kita akan ubah untuk IP DNS ini yang 8.8.8 ini menjadi IP dari mikrotiknya agar bisa mengakses ke server-servernya. Kemudian kita ubah saja langsung. Untuk mengubahnya, kita tekan saja IP DNS, lalu masukkan IP dari mikrotiknya, yaitu 110.10.10.1, lalu enter. Nah, kita show IP. Oke, ini sudah terganti ya. Oke, ya sudah terganti. Lalu kita coba ping ke server ini, ke server yang ini menggunakan nama domain. Ping tadi nama domainnya itu adalah server domain.com. Ini ya, server domain.com. Kemudian enter. Nah, nanti lihat ini IP ini adalah IP dari servernya. Nah, ini tersambung. Kemudian kita tes yang ping domain dari Ubuntu desktop ini. Kita ping ubuntu domain.com. Oke, kemudian enter. Nah, ini
IP 192.168.2.24. Ini adalah IP milik Ubuntu desktopnya. Kemudian ini juga sudah tersambung atau sudah berhasil untuk mengaksesnya. Nah, jadi seperti itu konfigurasi untuk DNS server, yaitu mengubah IP address menjadi nama domain agar lebih mudah diingat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi dengan action yang redirect ini. Nah, sebelumnya yang action destinat ini adalah paket nanti akan dikirimkan ke luar router. Nah, misalnya internet ingin mengakses ke mikrotik, nah nanti akan diarahkan pada Ubuntu desktop. Nah, yang redirect ini, sedangkan yang redirect ini adalah kebalikannya, yaitu paket nanti akan diarahkan pada router itu sendiri. Nah, misalnya ada contoh kita memiliki IP DNS yaitu 8.8.8.8. Nah, nanti dengan action redirect ini kita bisa mengeping atau akses ping kepada server-server ini menggunakan DNS 8.8.8.8. Nah, di sini sebelumnya, nah ini kita bisa mengakses yang server-servernya menggunakan DNS yang dari router, yaitu 10.10.10.1. Nah, selanjutnya dengan action redirect ini kita bisa mengakses ke server-servernya dengan menggunakan DNS 8.8.8.8. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi dengan action redirect. Kemudian sebelumnya ini sudah kita buat untuk DNS servernya, IP, firewall, NAT, lalu tambahkan. Oke, nah di sini chainnya adalah DST, nah kemudian addressnya 8.8.8.8. Kemudian protokolnya, karena ini ingin mengakses ke DNS menggunakan DNS, kita menggunakan protokol UDP dengan port 53. Kemudian actionnya kita pilih yang redirect, itu portnya kita isikan 53. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Kita tentukan dulu jamnya yaitu destinat, kemudian address destination addressnya itu 8.8.8.8. Protokolnya menggunakan UDP dan portnya adalah 3. Actionnya redirect, portnya sudah 53. Nah, ini belum di-apply ya, belum di-apply. Kita coba di sini di PC 1. Nah, di sini kita coba ping server domain.com. Nah, lihat hasilnya TTL dan ini mengarah benar ke IP dari servernya, yaitu 192.168.1.2 IP yang ini, server ini. Oke. Nah, kemudian kita coba di PC yang kedua. Nah, PC yang kedua ini kita coba lihat show IP. Nah, lihat DNS-nya adalah 8.8.8.8. Kita coba ping ke servernya, ping server domain.com dan enter. Nah, lihat hasilnya ini mengarah ke IP. Dia tidak tahu ini IP mana. Jika benar, ini mengarah ke IP servernya, yaitu 192.168.1.2. Nah, untuk yang ini DNS-nya itu belum diganti ke router, jadi IP-nya adalah ini nggak tahu IP-nya di mana. Nah, ya ini IP-nya nggak tahu ini IP apa. Nah, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita buka Chrome lagi. Nah, sekarang seharusnya bisa mengeping ke server dengan menggunakan DNS 8.8.8.8. Kita coba ping server domain.com, kemudian enter. Nah, bisa dilihat ini IP-nya sudah mengarah ke 192.168.1.2, sudah benar. Yang tadinya ini IP-nya nggak tahu ini IP kemana. Setelah kita menggunakan konfigurasi yang redirect ini, kita bisa akses ke server-servernya dengan menggunakan DNS 8.8.8.8. Nah,
Jadi seperti itu untuk konfigurasi dan penjelasan tentang redirect-nya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sampai sini saja videonya, yang dimana dari awal kita sudah melakukan mencoba firewall address list dan juga yang namanya firewall NAT. Nah ini kita sudah mencoba firewall address list, kemudian kita juga sudah mencoba yang firewall NAT dengan chain yang DSDNAT dan SRCNAT. Nah, jadi cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.